Halo, salam jumpa pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di Sapa Merauke di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Franky Wohel, dan seperti biasa, kalau di program Sapa Merauke kita akan membahas topik yang menarik dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten tentunya. Untuk kali ini salah satu masalah yang sebenarnya belum tuntas, tetapi harus dikupas ya, karena belum tuntas, yaitu kupas persoalan anak Aibon. Ini bersama dengan beberapa narasumber ya yang sudah ada di studio Kompas TV. Ini mereka memang punya perhatian yang selama ini difokuskan untuk persoalan anak Aibon di wilayah Kabupaten Merauke. Dari Gamki Merauke dan juga Yayasan Gold Generation, saya sapa dulu satu persatu ya, 3 narasumber. Yang pertama yaitu dari Yayasan Gold Generation. Beliau adalah pendiri, Bapak atau Kakak Reinhard Tigernan. Selamat datang di studio Kompas TV. Kabarnya, Kakak? Kabar baik. Kabar baik ya, baik. Yang kedua dari Gamki, pengurus DPC Gamki Merauke, yaitu ada Bapak atau Kakak Esau Sanabuki. Ya, Sanabuki. Apa kabar? Puji Tuhan, Baik. kabar baik. Baik, luar biasa pakai alma mater kebesaran. Saya bukan alma mater, apa jas kebesaran. Gamki ya, baik. Yaitu gerakan Anak Muda Kristen Indonesia. Angkatan Muda. Ya. Oke, Kristen untuk wilayah Merauke. Baik, dan juga beliau ini pendeta, tetapi punya hati, sehingga menjadi bagian dari pemerhati anak, khususnya untuk anak Aibon, yaitu ada Pendeta Regina Suabra. Selamat datang juga. Ya, sehat semuanya ya? Tuhan sehat. Mungkin selama ini punya aktivitas dengan anak-anak Aibon di luar, tapi saat ini kita undang dulu ke studio ya. Iya, baik. Tetapi kita berbicara tentang yang di luar-luar ya. Salah satunya tentang anak Aibon yang sebenarnya bisa dikatakan hot issue yang nggak berhenti-berhenti ya. Mungkin seperti itu. Ya, kita langsung saja. Ini menarik sekali ya. Pasti ada cerita bagaimana sih sampai Ibu Pendeta dan juga rekan-rekannya dari Gold Generation dan juga dari Gamki Merauke sendiri ingin meluangkan atau mengorbankan ya, mungkin lebih keren mengorbankan gitu ya, waktu, tenaga untuk anak-anak Aibon. Ya, mungkin saya mulai dulu dari ladies first. Ya, Ibu Pendeta duluan sebagai pemerhati anak. Ya. Sebagai pemerhati anak, selama ini kami merasa ada hal yang kurang beres sebenarnya terkait dengan anak-anak ini, sehingga kami mengambil satu keputusan untuk bagaimana kami mau untuk menjadi orang-orang yang siap mendampingi mereka dengan berbagai kelemahan, kekurangan, tapi kami bersyukur karena kami sampai saat ini masih tetap berjuang untuk hanya mendampingi mereka, tetapi juga bisa memberikan perhatian secara khusus, sehingga perhatian-perhatian yang kami berikan, kami mau untuk bagaimana anak-anak ini bisa berubah. Dengan demikian, waktu yang kami miliki walaupun sangat terbatas dengan kesibukan kami, tetapi kami pun merasa berkewajiban untuk mendampingi mereka, sehingga waktu kami pun kami selalu membagi untuk bisa bersama dengan anak-anak ini. Baik, ini pemerhati yang dalam hal ini dari Gold Generation itu sendiri. Sejak tahun berapa itu? Kami mulai bergerak sejak tahun 2018. 2018 kami mulai bergerak hati untuk melihat persoalan ini, dan memang ada beberapa tindakan-tindakan kecil yang sudah kami lakukan, sehingga itu menjadi hal penting yang menurut kami harus kami terus berjuang. Jadi sejak tahun 2018 itu kami mulai dengan komunitas kecil, kami berjalan hingga sampai dengan saat ini. Kami berjuang untuk mendirikan sebuah yayasan untuk bisa nantinya ke depan kami bisa merangkul mereka, mendidik dan membimbing mereka secara hal yang memang sangat spesialis menurut kami. Jadi sekitar tahun 2018 kami sudah mulai bergerak untuk mendampingi dari ini. Baik, siap. Ya, kalau saya lihat kan Ibu tidak berjalan sendiri ya. Salah satunya juga bersama-sama dengan Gamki Merauke begitu ya. Ya, mungkin bisa diceritakan bagaimana Gamki sendiri turut mengambil andil dalam hal memberikan perhatian kepada anak Aibon ya bersama dengan Gold Generation. Silakan Kakak Esau. Ya, baik, terima kasih. Kami Gamki merasa terpanggil
untuk Pelayanan ya. menyatukan anak-anak ini, dan itu salah satu program yang harus kami jalankan. Mungkin begitu. Baik, sudah dari awal dari Goal Generation Dari ada? 2018. 2018 ya. Ya. Baik, baik. Nah, kalau mungkin tambahan dari pendiri sendiri, Goal Ya. Generation artinya juga cukup merangkul Damki, dan juga mungkin ada pihak-pihak lainnya ya yang ikut dalam perhatian kepada anak Aibon. Pak Kakak Reinhard. Baik, terima kasih Pak Freddy. Jadi begini, mungkin saya tambahkan lagi. Berawal ketika 2018 itu, saya ketua Gamkinya cabang Merauke. Itu menjadi program unggulan angkatan muda. Pimpinan saya di bawah pimpinan saya menjadi program unggulan. Cuman ketika masa bakti saya habis Tahun 2021 itu belum cukup. Serta-merta itu saya bersama Ibu Pendeta kita buat satu perkumpulan kecil komunitas bagaimana menyentuh mereka, karena menyentuh anak-anak Aibon ini tidak hanya dengan kasih barang, kasih uang, itu tidak seperti begitu, tapi bagaimana mengawal mereka, mengkaji apa latar belakang kehidupan mereka yang mempengaruhi sehingga bisa terjerumus ke dalam hal seperti begitu. Dengan demikian akhirnya karena kami satu kesatuan, tetap barang ini berjalan. Kerjasama kami, kolaborasi antara komunitas itu berjalan bersama dengan Gamki. Kemudian pada tahun 2024 mulai kami bentuk komunitas, ditingkatkan sedikit jadi yayasan. Artinya tidak boleh berjalan sendiri, sentuhan pemerintah itu yang terutama. Gitu. baik, nah pastinya kan tidak mudah ya memberikan waktu, tenaga, dan tidak mudah juga mereka mau disentuh, ya kan? Pastinya ya. Nah, bagaimana perjalanan perhatian yang diberikan, baik itu suka duka dalam pendampingan, dan mereka pun juga sendiri penerimaannya seperti apa? Atau malah menolak? Iya, baik. Mungkin siapa mau duluan ini? Ibu Pendeta. Baik. Baik. Suka duka yang kami alami sejak mulai untuk mendekatkan diri kepada mereka, memang awalnya mereka takut. Jadi posisi anak-anak ini takut ketika didekat, yang diambil lemnya, sehingga mereka takut untuk mendekat. Tapi kami terus berusaha untuk tetap mendekatkan diri dengan mereka, untuk memberikan pendampingan, bahkan sentuhan-sentuhan khusus, sehingga itu membuat mereka akhirnya menjadi jatuh cinta lah kepada kami, sehingga waktu kami pergi mereka sudah mau untuk menerima. Jadi kalau bicara soal penerimaan mereka terhadap kami, awalnya memang agak sulit, tapi dengan berjalannya waktu mereka akhirnya menerima kami. Entahlah, sebenarnya mereka ini butuh sesuatu yang harus mereka dapatkan. Kalau menurut kami, yang kami lihat dan kami alami, mereka sebenarnya butuh sentuhan, butuh kasih sayang, sehingga apa yang kami lakukan terhadap mereka dengan sentuhan kami, dengan kasih sayang yang kami berikan, sehingga akhirnya menjadi terbangun keakraban yang kami jalani dengan kehidupan anak-anak yang ada di jalanan ini, secara khusus anak-anak yang terjebak dengan lem Aibon ini. Itu butuh waktu berapa lama itu sampai mereka bisa menerima? Ya, puji Tuhan kami bersyukur karena kami tidak memiliki waktu yang terlalu lama ketika kami mendekatkan diri kepada mereka. Butuh waktu paling cuma beberapa bulan saja, sekitar 5 bulan gitu. Tapi karena kami rajin untuk terus mendekati mereka, sehingga akhirnya mereka merasa bahwa kami datang tidak untuk marah mereka, tidak untuk benci Tapi mereka. sebaliknya ya. Tapi mereka akhirnya mengerti bahwa kami memang memberikan kasih sayang kepada mereka, sehingga itu menjadi sesuatu yang luar biasa menurut mereka. Jadi mereka sangat menerima kami sampai dengan saat ini. Siap. Nah, berarti saya bergeser ya ke KSAU dari Gamki. Berarti juga akan sudah melanjutkan ya program dari kepimpinan sebelumnya waktu dipimpin sama Pak Reinhard. Nah, berarti
penerapan dari program Gamki-nya sendiri bagaimana? Apa memang akan berkolaborasi memang dengan Goal Generation? Atau seperti apa? Iya, benar. Kami berkolaborasi dengan Goal Generation untuk mencoba mendampingi anak-anak ini sehingga kedepannya mereka bisa tinggalkan lem Aibon ini. Kalau dengan pengurus-pengurus lainnya ikut memang ini? Ya, terlibat. Terlibat ya? Ya. Berarti lumayan banyak nih, total berapa banyak nih kalau sampai 10 personil gitu yang mungkin ikut didampingi gitu? Ya. Lumayan ya? Sekitar itu. Baik. Ada juga ada beberapa pemerhati yang di luar Gamki juga turut terlibat. Baik. Ya, memang sudah mulai banyak orang yang mulai terlibat. Baik, nah kita ke pendirinya Pak Renal. Berarti kan ada taktik ya, strategi dari Goal Generation bersama Gamki ini. Kayak tadi Bu Pendeta udah duluan kasih tahu kalau dari tidak mau sampai jadi mau gitu kan. Nah, mungkin Pak Ketua, Pak Pendiri nih, strateginya, taktiknya seperti apa sampai akhirnya mereka terjebak untuk hal yang baik, ya kan? Ini hal yang sulit. Ini sesuatu hal yang memang butuh adrenalin besar, butuh kecintaan. Tentu pendekatan persuasif itu harus kita menjadi seperti mereka. Bawaan kita juga harus seperti mereka agar mereka kembali menerima kami. Jadi perjuangannya cukup panjang. Kadang dimaki awal-awal. Oh, serius? Sama anak-anak ini? Iya. Tapi tetap aja kita datang akhirnya dulu juga. Pinter juga ya. Pinter untuk nolak gitu ya. Siap, baik. Karena kan ini menjadi momok bagi orang lain melihat mereka itu sudah momok lah, dimarah. Jadi memang perlu ketakutan. Sementara kan psikis mereka itu terganggu. Dengan demikian, kalau tidak dengan sentuhan halus, ya mana mungkin mau bersama kami kan. Jadi ya kita harus lebih jadilah menjadi bagian dari mereka ya dalam aktivitas mereka ya. Baik. Mungkin itu dari segi anak-anaknya ya. Belum tentu orang tua juga mendukung, malah mungkin orang tua juga larang gitu, atau mungkin bisa saja minta maaf, memprovokatif mereka, jangan gitu ya. Tapi nanti kita ngobrol sebentar ya, kita jeda dulu, kita akan kembali setelah lagi kupas tentang masalah atau kasus anak Aibon di wilayah Kabupaten Merauke sesaat lagi, tetap di Sapa Merauke. Kupas persoalan anak Aibon di Merauke, di Sapa Merauke tentunya bersama Goal Generation dan juga Gamki, DPC Gamki Merauke, ada Pak Reinhard dan juga Ibu Pendeta Regina ya, sebagai pendiri dan juga anggota dari Goal Generation dan juga Bapak atau Kakak Esau dari pengurus DPC Gamki. Nah, kalau tadi masalah anak oke lah, itu pendekatan secara langsung ya, tetapi ini kan orang tua kan tidak bertemu langsung, mungkin hanya mendengarkan cerita dari anak-anak mereka, dan mungkin bisa saja setuju dan sebagainya. Ini bagaimana meyakinkan orang tua atau bentuk penerimaan orang tua sejauh ini dalam hal pendekatan untuk mengasihi atau punya hati lah untuk membuat mereka semakin lebih baik. Mungkin Pak Reinhard dulu tuh. Ini menjadi masalah kedua setelah jumpa dengan anaknya. Dengan anak-anak, tentu ini masalah kedua yang sama beratnya. Pendekatan itu dengan cara-cara kami, bagaimana caranya, pokoknya bisa bersama-sama dengan anak jumpa orang tua. Awalnya dimarah, begini di kami dipandang provokatif dan lain-lain, mau diambil anaknya untuk segala macam. Tapi tentu ya tadi tetap dengan kerendahan hati kami menerima, pelan-pelan lambat laun kami memberikan pemahaman, pengertian, akhirnya welcome. Ya sudah, pandang saudara. Jadi trik-trik lain itu kami mengumpulkan beberapa donatur berupa barang, mulai kami sentuh perlahan-perlahan dan kemudian masuk ke dalam untuk mengkaji semua apa yang menjadi latar belakang. Latar belakang keterlibatan
terlibat menjadi pecandu dan alkohol. Itu semua masalah perut. Masalah jatuhnya perut ya, makan ya, Masalah kesejahteraan. Iya. Berarti Itu kunci utama mengapa mereka terlibat. baik. Jadi sebenarnya bukan masalah kenakalan atau bukan masalah suka dengan aromanya atau apa, Kalau tetapi perut aman, pasti kepala aman, baik. Ya, pergaulan pun aman. gitu ya. Sehat juga. Kalau dari Gamki sendiri ada nggak selama ini mendampingi trik-trik khusus, mungkin pendekatan nilai kerohanian mungkin atau apa begitu? Iya, itu kan juga penting ya. Mungkin seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Ren sebagai pendiri, sama. Yang terpenting itu, yang jadi masalah yang sangat fatal itu masalah perut saja. Jadi kadang orang tua itu menerima kami baik, kadang mencurigakan kami. Curiga Tergantung. apa yang mereka curigai? Kadang mereka takut mungkin kami memperalatkan mereka untuk apa, Karena anak-anak ini sumber pencarian mereka. Iya. Dipakai untuk. Jadi apa bentuk mata pencarian mereka, Ibu Pendeta? Jadi anak-anak ini kan orang tua merasa bahwa karena tadi keadaan ekonomi sehingga membuat akhirnya orang tua pun berjuang keras untuk harus anak-anak ini juga terlibat untuk membantu orang tua dalam hal untuk mungkin ini kan mohon maaf keseharian mereka kan harus cari-cari sesuatu yang seperti yang mungkin besi-besi tua yang harus mereka dapatkan. Jadi orang tua mau untuk anak-anak ini yang harus terlibat untuk harus dapat benda-benda yang memang nanti mendatangkan uang, sehingga ketika kehadiran kami itu orang tua takut karena nantinya jangan sampai anaknya dibawa terus apa yang menjadi kebutuhan mereka tuh mungkin tidak lagi terpenuhi. Mungkin seperti itu karena keadaan ekonomi. Jadi memang faktor utama yang akhirnya nanti kalau menjadi timbul pertanyaan nanti bagaimana orang tua bisa menerima kami, sebenarnya itu karena faktor ekonomi tadi. Karena orang tua menganggap anak-anak ini juga bisa memainkan peran sebagai orang tua, sehingga kehadiran kami mungkin menurut orang tua mereka merasa bahwa aduh nanti harus yang mereka kerjakan untuk kehidupan mereka di rumah itu tersita atau hilang saja begitu. Tapi sejauh ini kami punya trik-trik khusus seperti tadi yang disampaikan oleh Pak pendiri tadi. Kami memang punya beberapa donatur yang memang tidak terlalu besar lah, tapi mereka cukup membantu kami. Sehingga dari donatur itu kami punya hal-hal yang khusus yang bisa kami berikan. Dan orang tua welcome itu karena memang ada beberapa hal positif yang memang mereka lihat dan rasakan. Dan mereka rasakan. Kami ketika jumpa anak-anak ini kami tidak jumpa begitu saja. Dalam hal ini kami melakukan pendampingan, tetapi ada sesuatu yang kami bawa. Seperti contoh makanan yang sudah kami siapkan, kami akan bawa untuk membagikan kepada mereka. Kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan positif yang kami Gamki dan Gold Generation ini sudah lakukan. Kami pernah melakukan kegiatan Natal bersama dengan anak-anak pecandu lem iPhone. Kemudian kami pernah membawa mereka rekreasi. Inilah trik kami untuk membangun kepercayaan kepada orang tua, sehingga apa yang kami lakukan, kemudian ketika kami berjumpa dengan anak-anak, keraguan orang tua itu hilang. Dan ada satu hal paling penting yang hari ini kami dapatkan, kami disuruh dari dinas sosial untuk mencari dan harus mendapatkan 7 orang anak untuk harus direhab ke Makassar. Jadi ini pergumulan panjang yang kami lakukan bersama, sehingga inilah jawaban yang kami dapatkan. Jadi kalau Kakak Franky tanya terkait bagaimana orang tua dengan kami sudah membangun kepercayaan dengan cara kami, sehingga orang tua menjadi percaya kepada kami. Ya, dan memang harus percaya. Iya. Orang Jawa wong punya niat baik kok, ya kan? Seperti itu ya. Iya. Baik, berarti itu sudah merupakan masalah yang memang tertantang serius ya saat ini ya. Iya, memang sangat serius. Baik. Ini wilayah mana saja nih di Merauke? Kemarin
kemarin memang kami berusaha untuk menyentuh beberapa titik, seperti di Transito, di daerah pintu air, kemudian ada di KNS sana, kemudian ada di beberapa titik. Tapi memang karena keadaan ini, sehingga dari penilaian kami, memang karena lem ini buat mereka akhirnya harus menjadi jahat, harus nakal, dan lain-lain. Sehingga kami memilih untuk titik fokus yang kami saat ini sedang bekerja, yaitu di belakang Stadion Maro. Dan di situ memang terdapat banyak. Baik. Sekali pertemuan itu berapa lama? Kami sore ya biasanya? Biasanya sore sampai malam. Kami siang tuh tidak bisa ketemu mereka. Jadi kami bisa ketemu tuh di malam hari. Karena memang waktu bermain mereka di malam hari. Di malam. Waktu bekerja. Jadi di siang waktu bekerja, di malam hari waktu bermain. Oke. Jadi ajaknya bermain begitu ya? Iya, bermain di pinggir jalan, Kak Franky. Di pinggiran-pinggiran toko. Kadang kami duduk di pinggiran-pinggiran. Duduk dengan mereka di pinggiran toko, bawa makan sambil jaga mereka makan, sambil bercerita. Segitunya ya. Saya kalau mau amat ya gitu ya, mau sekali gitu ya. Tapi kembali lagi punya cinta, kepedulian ya. Kembali ke hati, baik, ketulusan. baik, siap, baik. Berarti menurut kakak tiga nih bisa tidak mereka benar-benar terlepas dari ketergantungan Aibon? Kalaupun ia bisa, dihitung dari sekarang butuh berapa lama? Kalau memang semua berkolaborasi. Sangat bisa, Kak Franky. Sangat bisa. Tentu membutuhkan waktu yang cukup lama. Lama dalam artian beberapa tahun ke depan. Tetapi harus ada perhatian banyak stakeholder, banyak pemerhati yang mau. Dalam hal ini terlebih khusus pemerintah daerah. Ya luar biasa, pemerintah Kabupaten Merauke melalui Dinas Sosial sudah mulai menanggapi apa yang kami lakukan sepanjang ini. Berawal dari nanti 7 orang anak dikirim ke Makassar dalam waktu dekat. Waktu dekat ini, itu pun menjadi harapan kami supaya ke depan Merauke juga ada panti rehabilitasi yang disiap. Pemda menyiapkan bangunannya, juga tenaga-tenaga ahli, psikolog, dokter, dan lain-lain. Karena anak-anak ini harus sehat tubuh dan psikisnya. Baru bisa kita ngomong terkait pendidikan dan lain-lain. Baik. Nah ini memang betul ya, berkolaborasi itu sangat penting dengan dinas terkait ya. Nanti mungkin bisa singgung sebentar bagaimana kalau kakak-kakak dorang sudah memberikan perhatian kepada anak-anak dorang, maka mungkin pemerintah juga harus memberikan perhatian buat kakak-kakak dorang ya toh. Jadi kita nih baku kasih perhatian ya. Jadi kita akan bahas di sesi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sapa Merauke, kupas persoalan anak Aibon di Merauke saat lagi. Kembali lagi di Sapa Merauke bersama Gold Generation dan juga Gamki DPC Gamki Merauke. Kita ngobrol tentang kupas persoalan anak Aibon di Merauke. Ya, kita sudah di segmen terakhir ya, Kak Reinhard, Kak Esau dan juga Ibu Pendeta Regina. Tadi sempat saya singgung, artinya dukungan berkolaborasi itu sangat penting ya. Sejauh ini bagaimana pihak-pihak terkait ya, yang memang juga punya tanggung jawab mengurus anak-anak fakir miskin, itu kan ada di undang-undang mungkin seperti itu ya, dan itu tugasnya pemerintah lah seperti itu. Nah, bagaimana sejauh ini membangun komunikasi kepada pihak-pihak tertentu gitu atau dukungan? Baik, akan Kak Regina, Bu Pendeta. Awalnya memang kami agak kesulitan membangun komunikasi dengan pemerintah, tapi akhir-akhir ini kami bersyukur karena akhirnya pemerintah daerah sudah mulai melihat hal ini dan mulai menjadi perhatian serius. Kemarin akhirnya Ibu Wakil Bupati bisa mau untuk bagaimana berkolaborasi dengan kami untuk bisa mendampingi anak-anak ini. Jadi saat ini peran pemerintah, yang mungkin kemarin-kemarin adalah peran pemerintah, cuman sebagai pemerhati anak,
karena yang kami lihat ada di depan mata ini persoalan, sehingga memang kami terus berjuang untuk bagaimana bisa dengan cara kami sendiri untuk bisa mendampingi adik-adik ini, dan akhirnya sampai saat ini memang pemerintah sudah. Jadi kalau bicara terkait bagaimana peran pemerintah saat ini, menurut kami Gold Generation ini pemerintah mulai karena kemarin karena akhirnya 7 anak yang nantinya akan dikirim ini sudah menjadi catatan penting dari pemerintah, khususnya dinas sosial. Dan saat ini saya sangat bersyukur karena kepemimpinan saat ini, dalam hal ini Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati sangat peduli dengan hal ini. Jadi kami bangun komunikasi sangat baik dengan pemerintah daerah terkait dengan anak-anak ini. Kalau dari data yang ditemukan di lapangan, mungkin pernah disinggung sama Ibu Wakil Bupati ya, di media sosial ya, khususnya ratusan ya. Apakah bisa sebanyak itu? Betul ya? Iya, kalau khusus yang kami tangani ya sekitar 100-an lebih. Itu yang kami yang terdata, yang kami layani. Tetapi kalau mau keseluruhan yang dikatakan Ibu Wakil Bupati itu benar. Kami pernah data yang pernah kami terima tuh hampir 500-an anak. Sehingga dari 500-an anak itu membuat kami bagaimana cara kami harus berjuang untuk menyelamatkan mereka. Ya, kita berharap tidak sampai kata ribu ya. Iya. Ya, karena sangat berharap. Sangat ini ya, baik. Tapi jumlah itu sebenarnya jumlah yang meningkat atau sebenarnya stabil aja, flat? Meningkat. Jumlah meningkat. Dari 2018 ketika kami mulai dengan aktivitas kami ini baru sekitar 100-an lebih. Tapi sudah di tahun ini sudah sekitar itu. Baik, ya mungkin. Ya, kalau kita mau kembali bahas lagi penyebabnya, ya itu dia ya, kesejahteraan dan sebagainya. Baik. Ya, mungkin solusi apa yang kira-kira baik dari Gold Generation dan juga Damki? Kalau sebagai pemerhati anak yang juga ada dalam Gold Generation, kami punya satu harapan besar, yaitu pemerintah bisa bangun satu rumah singgah. Yang berikut terkait dengan Lem Aibon ini, mungkin pemerintah daerah bisa menertibkan dengan diberlakukan perda. Artinya perda bukan melarang, tetapi membatasi, sehingga yang memang membutuhkan ini saja yang bisa pakai. Jadi solusi yang kami tawarkan dari saya sebagai pemerhati anak, saya mau untuk harus ada satu rumah singgah, karena dari setiap tahapan yang kami lakukan untuk bagaimana cari tahu terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak ini, kalau ada rumah singgah pasti mereka aman, terkontrol, pasti mereka akan selamat dan pasti mereka akan terbebas, karena kami sudah dari setiap pelayanan yang kami lakukan, kami sudah mencatat apa setiap perubahannya bisa mereka. Jadi kalau solusi, mending Merauke punya satu rumah singgah. Baik, semoga ya ini menjadi tindak serius juga ya. Artinya kan teman-teman juga sebagai kacamata untuk pemerintah atau juga untuk kita yang sebenarnya punya tanggung jawab bersama ya. Ini kalau berbicara tentang lem, berarti ini gara-gara lem nih. Kalau lem di Terada kan aman tuh, ternyata. Ya. Sebenarnya barang itu dapat dari mana? Mungkin ada sharing-sharing, pasti kan Kak Renald, Kak Esa sama Kak Ibu Pendeta kan mulik juga kan? Dari mana sih? Jadi terkait lem ini kan kebutuhan konsumtif bagi para pengusaha bebelir di Merauke. Mudah untuk saya sampaikan, tapi mungkin penting juga untuk saya sampaikan ke pemerintah daerah bahwa regulasi perlu ditetapkan, yang perlu diketatkan. Pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Merauke juga legislatif perlu mengkaji ulang, meninjau ulang perda tentang penjualan lem Aibon. Bolehlah, bagi saya mudah begini, pemerintah daerah mengontrol distribusi. Hanya 1-2 toko bangunan yang jual. Di situ pengontrolan efektif, pendataan yang rapi oleh pemerintah daerah terkait pengusaha-pengusaha mebel.
satu mebelir, satu pengusaha mebel hanya bisa beli contohnya 2 liter, 1-2 liter per minggu. Itu didatangi ke toko dengan ini dari mebel A, mau beli 2 liter untuk minggu ini. Toko catat. Pemerintah daerah dalam hal ini Satpol PP dan Dinas Sosial ngecek terus mebel ini ngambilnya berapa liter kemarin. Cukup ya, nanti kalau sudah habis lapor, datang lagi. Pemerintah daerah dalam hal ini tadi Satpol bahkan ya, Dinas Sosial ngecek juga ke mebelnya. Betul enggak? Sudah habis tidak? Gitu. Dan tidak boleh diperdagangkan umum. Bebas ya. Tidak boleh diperdagangkan bebas. Hanya 2 toko. Contohnya ya. Iya, Artinya, yang beli hanya yang membutuhkan. baik. Artinya ada sweeping atau razia ya. Iya. Gitu, Iya. seperti itu ya. Mau tidak mau harus seperti itu ya. Iya. Atau justru hanya boleh dijual di toko lem. Contoh ya. Iya. Tidak dijual di toko Lebih bagus apapun. ke Frankie. Itu Kalau lebih bisa baik ada lagi. satu toko lem, tapi emang di pusat sentral Iya. lem. Atau Itu. mungkin yang bisa kelola pemerintah toko itu, iya kan? Iya. Mungkin dinas terkait yang mungkin artinya satu titik pengeluaran lem yang menjadi kebutuhan masyarakat ya, sehingga asas penggunaannya tuh tepat gitu peruntukannya ya. Iya. Pernah dilakukan sweeping Tapi, oleh teman-teman BPC GMKI oke. dan Satpol dan polisi di kios-kios ditekankan besok yang lain lagi digunakan, aditif yang lain, kastol juga bisa jadi. Jadi memang agak sulit. Pernah coba cium tidak? Hirup. Bahkan Enak. pernah kita Harus pernah. jadi seperti itu. Harus. Saya takut nanti tiba-tiba gantian. Gantian nanti ini yang malah suka lagi. supaya jadi sahabat, jadi sahabat kami sengaja. Ayo mana lemnya, Bunda mau coba, ya ambil. Maksudnya supaya membangun kepercayaan mereka bahwa kami tidak marah, kami tidak ini, tapi kami berusaha untuk jadi sahabat supaya besok-besok kamu harus lepas. Baik. Saya cuma takut ini tiba-tiba Bunda coba di rumah diam-diam lagi. Ya tidak ya. Artinya itu bagian dari langkah-langkah Bagian dari strategi yang kita, dilakukan ya. strategi Baik mau tidak mau menjadi bagian dari mereka dan ditanamkan nilai-nilai edukasi ya. Iya. Paling kuat edukasi apa nih untuk mereka? Contoh mungkin harus rajin sekolah biar bisa bekerja atau rajin ibadah gitu atau apa nih? Edukasi yang kami lakukan, yang lebih kami tekankan terkait kesehatan. Oke. Terkait kesehatan. Menggunakan lem berarti merusak seluruh organ tubuh. Jadi ini bukan hanya lem ini yang anak-anak kecil ini, merokok pun bisa, segala hal yang Kenakalan remaja juga semua bisa ya. bisa dilakukan. Seks bini. Jadi sudah terjadi hal-hal sehingga hal-hal inilah yang menjadi sesuatu yang yalah kita turun bagaimana cara kita mendampingi. Jadi memang kami punya kelas, kami punya tempat khusus yang kami akan pergi dan bimbing mereka. Jadi yang kami sampaikan kepada mereka adalah kalau terlalu dengan lem nanti tidak bisa besar, contohnya seperti itu. Nanti dalam tubuhmu rusak, paru-parumu hancur. Jadi kami lebih menekankan terkait dengan kesehatan. Nah, itu hal penting yang memang saat ini kami tetap memberikan pemahaman kepada mereka. Jadi kalau kami terus berjuang untuk sampaikan hal ini dan bersyukur karena mereka ya bukan langsung dilepas, tapi kan ada tahapan yang memang selama dari 2018 sampai sekarang ini memang ada langkah-langkah kecil yang sudah mulai tergambar. Artinya tuh dalam bentuk penjelasan layaknya seperti guru ya. Iya. Ya, tapi mungkin kalau menggunakan alat peraga atau video-video animasi yang membuat mereka tahu cara kerja lem di dalam tubuh mungkin akan sedikit menakutkan bagi mereka, tapi mereka jadi tahu gitu atau bagaimana? Mungkin ke depan kita harus yang seperti begitu. Iya, betul. Jadi ya mohon maaf memang kami masih Ya, mungkin ada bagian tim multimedia dari mana, mungkin anak AI kan udah banyak ya, artinya kan tuh bisa berkolaborasi juga ya, artinya contoh, karena kadang-kadang anak-anak ini kan dia akan menerima dari dia masih kecil di videonya seperti ini, kalau saya hirup akan seperti ini, jadi itu sumber-sumbernya hanya dari YouTube yang sudah di browsing. Iya bisa ya, artinya contoh, benar, itu mungkin bisa menjadi langkah ya. Kalau terkait pendidikan, mereka harus bersekolah, tidak sekolah. Baik. Tidak sekolah kata Frankie. Jadi itu
anak-anak usia sekolah tapi tidak sekolah. Ada yang terdaftar tapi tidak ke sekolah. Karena kerja siang. Ya, kemudian bagaimana bisa mau belajar? Ya. Tidak mungkin, karena psikis mereka tuh sudah terganggu. Mungkin saraf, bukan saraf, ya saraf ya benar ya. Artinya organ tubuh mereka sudah tidak maksimal lagi ya. Jadi kita harus sehatkan dulu psikisnya, jasmaninya, baru bisa betul bersekolah. Jadi tubuh sudah siap untuk sekolah ya. Jadi berat loh saya dengarnya. Berat. Jadi Kakak Frankie bukan saja lem yang mereka gunakan untuk ini menghirup, tetapi mereka ini anak-anak ini semakin pintar. Jadi bensin itu dorang hirup. Kalau tidak ada lem, bensin. Tidak ada lem, mereka hirup bensin. Saya juga dulu suka sih. Kalau ke pom SPBU ya, pom bensin aroma kan lumayan enak juga kadang-kadang ya. Oke, baik. Kalau gitu melalui program Sapa Merauke ini bisa menjadi kesempatan juga ya untuk memberikan harapan ataupun juga imbauan kepada siapa saja yang memang punya tanggung jawab bersama-sama dengan Gold Generation dan juga Gamki Merauke ya, dan juga mungkin sedikit pengingat kepada orang tua atau mungkin adik-adik doreng yang mungkin sedang menyaksikan. Saya persilakan mungkin satu-satu mulai dari Kak Reinhard, kemudian Kak Esau dan juga Ibu Pendeta. Ya, silakan. yang menjadi harapan mungkin kami. Minta maaf bisa on cam ya. Ya, baik. Yang menjadi harapan kami ke depan tentu kolaborasi semua stakeholder. Pemerintah dalam hal ini lebih berkompeten, bersumbangsi positif, menjawab seluruh regulasi yang ada, menjalankan harapan-harapan yang sudah diprogramkan oleh Dinas Sosial. Baik, kita harapkan ya, artinya Gold Generation siap membackup atau mungkin jadi garda terdepan juga terjadi masalah ya. Oke, baik, luar biasa. Penyelamat Aibon ya. Baik. Kak Esau dari Gamki sendiri ini akan seperti apa? Mungkin harapan kami meminta dari semua stakeholder, baik itu pemerintah, dari pihak pemerintah, gereja, dan masyarakat, untuk kita bersama-sama bergandengan tangan untuk dengan tiadakan lem ini. Jadi siap ya Gamki. Ya, kami Gamki, DPC Gamki siap untuk memberikan sama-sama pendekatan perhatian ya dengan Gold Generation. Memberikan perhatian pemerintah juga mungkin sewaktu-waktu bisa ya. Oke, baik. Ibu Pendeta nih, ya, sebagai pemerhati anak apa nih himbauan arahan mungkin? Iya, sebagai pemerhati anak harapan saya untuk mencapai Indonesia Emas ini. Saya berharap untuk semua pihak, bukan hanya kami sebagai pemerhati, kami yang ada di Yayasan Gold Generation, kemudian Gamki yang selalu setia untuk mendampingi pelayanan yang kami kerjakan. Saya punya harapan besar dan saya menaruh harapan kepada pemerintah yang adalah pemegang kunci sebenarnya kalau menurut saya terkait dengan anak-anak ini, karena dalam undang-undang itu seluruh anak terlantar dan fakir miskin itu dipelihara negara. Jadi harapan pertama saya yaitu pemerintah harus bertanggung jawab penuh untuk mensiasati segala hal terkait dengan apa yang menjadi harapan kebutuhan anak-anak ini, supaya ke depan anak-anak ini bisa terselamatkan. Berangkat dan beranjak dari berbagai pengalaman yang kami hadapi di lapangan, kami butuh banyak orang. Tidak hanya kami yang harus bekerja, karena semakin banyak orang untuk menangani hal ini, pasti anak-anak ini akan terbebas dari seluruh kenakalan yang mereka alami, terlebih khusus mereka sudah kecanduan dengan lem Aibon. Saya mengajak pemerintah,
saya mengajak seluruh stakeholder, saya mengajak seluruh pemerhati anak. Mari kita sama-sama bergerak, berjuang, karena sesungguhnya masa depan bangsa itu ada di anak-anak ini. Kalau mereka tidak terselamatkan hari ini, maka apa yang terjadi di hari-hari yang akan datang? Dengan demikian, mari kita sama-sama berkolaborasi, kita bekerja sama, dan hari ini pun saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah, secara khusus Ibu Wakil Bupati yang tengah berjuang untuk hal ini. Semoga ke depan pemerintah Merauke yang ada di Kabupaten Merauke bisa serius terkait dengan hal ini. Satu pesan saya terakhir yaitu mari selamatkan generasi emas. Kami punya yayasan ini namanya SOT Papua Golden Generation, generasi emas Papua. Nah, kalau kita mampu untuk selamatkan mereka, maka saya yakin bahwa Merauke, khusus Papua Selatan, khususnya Merauke, apa yang diimpikan oleh Presiden di kapsul waktu itu, Bapak Franky, ada 7. Ada, ya, itu terkait dengan mimpi Presiden untuk 2045. Saya berharap generasi ini bisa menikmati. Mungkin itu dari saya. Baik. Terima kasih. Baik, artinya kita doakan bersama, kita dukung bersama, karena niat yang baik, niat yang mulia itu pasti akan terkabul, terwujud ya. Tapi ada tantangannya juga, ya kan? Tantangannya luar biasa. Karena nilai baik atau nilai mulia itu diukur dari keseriusan itu ya. Jadi kalau mundur berarti tidak tulus ya. Baik itu siapapun ya, mungkin seperti itu ya. Ya, Baik, baik. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat ya untuk orang tua ataupun juga adik-adik kita. Kamu jangan pakai lem Aibon lagi supaya bisa jadi orang yang hebat, ya kan? Ya. Dan juga buat pemerintah, ya, ini pun juga menjadi sebuah ajakan bahwa Gamki dan juga Golden Generation siap membuka tangan ya untuk berkolaborasi dengan pemerintah. Ayo sama-sama kita selamatkan generasi anak-anak kita agar selalu sehat dan cerdas. Salah satunya terhindar dari yang namanya penggunaan lem Aibon itu sendiri untuk menuju Indonesia Emas dari Papua Selatan tentunya. Sampai di sini dulu untuk Sapa Merauke kupas persoalan anak Aibon. Saya ucapkan terima kasih ya Kak Reinhard Tigernan selaku pendiri Yayasan Gold Generation. Terima kasih, sehat dan semangat ya. Dan juga Kakak Esau Sanabuki selaku pengurus DPC Gamki Kabupaten Merauke, dan juga Pendeta Regina Swabra, pemerhati anak ya. Baik, terima kasih. Semoga selalu diberikan semangat dan juga kesehatan ya, seperti itu. Sampai di sini perbincangan kita di Sapa Merauke. Ikuti terus program Sapa Merauke dengan topik-topik yang menarik, dengan narasumber yang berkompeten tentunya hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Franky Wahel, sampai jumpa.